pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Hari ini, Senin 21 September 2020, kita kembali bersama-sama di dalam program Pelita Bagi Kakiku. Saya Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk waktu pada pagi hari ini bersama-sama. Engkau izinkan kami semua untuk boleh bangun dari istirahat kami setelah kami melewati pekatnya malam kemarin, dan pagi hari ini kami boleh menyambut berkat yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Dan ya Bapa Surgawi, kami siap untuk membaca, mendengar, dan merenungkan isi hati Tuhan. Karena itu, berkata-katalah, berbicaralah, kami siap menerimanya, sebab kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita secara leksionaris terambil dari surat Roma, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab kita memberikan judul pada bagian ini, Salam. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikanlah salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epentus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah
menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakus yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobus, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudara perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah yang berbahagia ialah kita yang dengan setia melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam masa-masa pandemi virus corona ini, kita semua bersusah hati sebab kita mengalami kesulitan untuk melaksanakan persekutuan. Padahal identitas gereja adalah bersekutu. Ini yang membedakan gereja dari berbagai-bagai perkumpulan. Banyak kerumunan orang. Orang bisa berkumpul di satu tempat dengan berbagai-bagai motivasi. Orang bisa berkerumun di pasar. Orang bisa berkerumun di pusat perbelanjaan. Orang bisa berkerumun di jalan-jalan raya. Tetapi tidak ada persekutuan di sana. Berbeda dengan gereja. Identitas gereja adalah persekutuan. Adanya keterikatan baik secara emosional maupun secara rohani. Dan persekutuan ini bersumber dari persekutuan Allah Trinitas sendiri, persekutuan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa pandemi virus corona ini, persekutuan itu menjadi susah, sukar untuk dilaksanakan sebab kita semua harus menjaga jarak
Kita masing-masing harus membatasi diri. Tetapi alangkah indahnya surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Di bagian yang kita baca, ternyata pemisahan karena jarak membuktikan bahwa jarak tidaklah membuat persekutuan antara Rasul Paulus dengan orang-orang Kristen di jemaat kota Roma itu terputus. Tidak. Justru persekutuan itu tetap erat terjalin. Bahkan Rasul Paulus menyatakan salam kepada anggota-anggota jemaat di jemaat kota Roma. Secara spesifik, Rasul Paulus menuliskan nama-nama yang secara khusus ia ingat, ia tahu betul, bahkan ia kenal latar belakang dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Ia menuliskan, berilah bantuan kepada Febe, saudari kita itu, sebab ia pun telah memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Ia juga menuliskan salam kepada Trifena dan Trifosa yang telah bekerja membanting tulang. Artinya, ibu bapak saudara yang terkasih, Rasul Paulus tetap mengikuti perkembangan setiap pribadi yang ada di kehidupan jemaat di kota Roma, walaupun Rasul Paulus tidak berada di kota Roma. Itulah persekutuan. Jarak tidak pernah memutuskan ikatan tali emosi. Persekutuan tidak pernah terputuskan karena jarak. Hari ini ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus membangun persekutuan di antara kita dengan mengingat nama-nama pribadi-pribadi yang ada di jemaat GKI Taman Majapahit. Kita sebutkan nama-nama mereka satu persatu di dalam doa-doa kita. Kita ingat pergumulan mereka satu persatu di dalam doa-doa kita. Kita juga mau bertegur sapa, mengingat mereka di dalam pesan-pesan WhatsApp yang bisa kita kirimkan kepada mereka. Setidak-tidaknya kita mau memberikan kekuatan, kita mau memberikan penghiburan, kita mau memberikan motivasi, kita mau memberikan inspirasi, kita mau memberikan keceriaan, kita mau memberikan dorongan kepada saudara-saudara seiman kita, anggota-anggota keluarga besar Gereja Kristen Indonesia Taman Majapahit, sehingga sungguh persekutuan di jemaat kita tetap dapat terbangun walaupun kita hidup, kita sedang menjalani pandemi virus corona ini. Selamat membangun persekutuan di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi yang berat, bahkan di tengah pandemi virus corona ini. Kiranya berkat Tuhan memampukan kita untuk terus dipakai oleh Tuhan menjadi batu-batu yang hidup dalam kerangka membangun suatu rumah rohani di gereja kita
di jemaat GKI Taman Majapahit. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh Engkau sampaikan, Engkau nyatakan, Engkau berikan, curahkan kepada kami, mengingatkan kami semua bahwa tidak ada satupun perkara yang dapat membatalkan dan bahkan membuat kami tidak mampu untuk membangun persekutuan. Kami diingatkan bahwa persekutuan yang terus kami bangun sebenarnya bersumber dari persekutuan yang ada di dalam kehidupan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan oleh karena itu, biarlah di dalam kuasa kasih Allah Trinitas sajalah kami pun terus dimampukan untuk membangun persekutuan di antara orang-orang percaya, khususnya di tengah jemaat Gereja Kristen Indonesia Taman Majapahit ini. Pimpinlah kami semua dan mampukanlah kami, sebab Ia Bapa Surgawi. Kami berdoa menyerahkan segala kerinduan hati kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik. Amin. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup Ibu, Bapak, Saudara menjadi berkat. Amin.